Surabaya, second biggest city in Indonesia, home for more than 3 million people, one of the most important cities in the country. Well, it's known as City of Heroes, trade, business, finance, and private sector support the city to grow more faster. Although known as one of the most modern cities in Indonesia, but Surabaya has nature and economic side. Some of them called Kampung Hijau or Green Kampung, which combine environment and socio-cultural side. Jambangan is the district also sub-district that located in southwest Surabaya. Well, people call it as Kampung Hijau Jambangan. The etymology of Jambangan suspected from Javanese word Jambangan, that means flower face. We choose RW1 for our study location in Jambangan sub-district. RW1 located near from Surabaya River, that marked border with RW5 in the north, RW2 in the south, RW6 in the east, and Surabaya River in the west. Everyone has two main roads in Jalan Jambangan and Jalan Jambangan Sawah. Also, the street inside RW1. Jalan Jambangan 3, Jalan Jambangan 2A, and Jalan Jambangan 2. For the electricity, Jambangan already connected which most people in there use 900 volt ampere transmission, mostly low cable transmission built inside of settlements and the medium transmission built in the main road. Closely all of the people in Jambangan is using faucet water for the water supply. The water pipe already covered all of Jambangan people's needs. Circulation or visitor movement in Jambangan focused in two points. First, in Trees Flower, which that place known as center of plastic handicraft. And the second in Jalan Jambangan 2, that has good view for a visitor to take some photos. Known as Eco Kampung, Jambangan has so many vegetation in all of the way in the street. For land use, most land use is for settlements in the middle Jalan Jambangan. The land use for commercial use. For green space, in the middle of RW1 has private green space that the owner uses it for purpose. Kampung Hijau Jambangan is one of the examples for metropolitan cities, especially for tropic cities. To make more green space, not only formal green space like park, but it needs more innovation to make educative also interesting spot tourism. Now, especially in pandemic situation, people need something new. And the out-of-the-box idea to create new interesting place, not only for government, not only for private sector,
Also, people can must get the impact for that innovation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas analisis tapak Kampung Hijau Jambangan, RW 1 Kelurahan Jambangan, tepatnya di Kota Surabaya. Pada studio kali ini, kami dibimbing oleh 2 dosen pengampu. Untuk yang pertama yaitu Bu Anissa Budiani Tribuaniswari STMT, dan untuk yang kedua Bu Sagung Alit Widyastuti STMT. Next. Di studio kali ini kami beranggotakan 6 orang dari kelompok 2. Untuk yang pertama Anang Ma'ruf, untuk yang kedua Barudin Kamil, untuk yang ketiga Dayu Ramadias, untuk yang keempat Krisna Agung Brahma Murti, untuk yang kelima Maria Yenirin Jawar, untuk yang keenam Nursinta Aulia. Next. Untuk latar belakang pada studio yang akan kita bahas, untuk yang pertama yaitu perencanaan tapak. Perencanaan tapak merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan lahan dan juga ruang. Lahan itu dapat diartikan bermacam-macam, bisa digunakan untuk komersial, pendidikan, dan juga pariwisata. Untuk pariwisata tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yaitu tentang pariwisataan mengamanatkan pembangunan pariwisata berdasarkan rencana induk pariwisataan. Atau undang-undang ini lebih jelasnya lagi menjelaskan tentang peran pemerintah untuk mengamanatkan pengembangan wisata di daerahnya masing-masing. Salah satunya untuk Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Salah satu Kota Surabaya ini mempunyai potensi pengembangan wisata yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Surabaya 2016 sampai 2021 yang di dalamnya termasuk kampung tematik. Bicara tentang kampung tematik merupakan kampung yang memiliki titik sasaran dalam sebagian wilayah kelurahan yang dilakukan perbaikan. Contoh, kayak mengubah kampung kumuh menjadi tidak kumuh, melakukan penghijauan secara intensif, home industri ramah lingkungan, kerajinan masyarakat, dan juga lain-lain. Dan di sini kami dari kelompok 2 memilih Kampung Hijau Jambangan, karena sebagian kampung tematik di Surabaya guna mendukung pariwisata di Surabaya. Atau lebih tepatnya lagi, kampung ini memiliki potensi yang cukup besar untuk berfokus pada pengelolaan sampah dan juga penghijauan. Maka dari itu kami dari kelompok 2 mengambil tema tentang analisis tapak di kawasan kampung tematik Kampung Hijau Jambangan. Next. Nah, untuk tujuan kami melakukan penelitian di Kampung Hijau Jambangan yaitu untuk mengetahui karakteristik Kampung Hijau Jambangan, kelebihan kekurangan, serta evaluasi di lokasi tapak yang berada di Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan,
tepatnya di kota Surabaya. Untuk rumusan masalah yaitu kami ingin mengetahui untuk yang pertama, bagaimana karakteristik fisik dan non-fisik dari Kampung Hijau Jambangan. Untuk yang kedua, bagaimana kelebihan, kekurangan, dan evaluasi dari lokasi tapak di Kampung Hijau Jambangan. Dan untuk yang ketiga, apa potensi yang bisa dikembangkan di Kampung Hijau Jambangan. Kemudian bicara ruang lingkup. Ruang lingkup di sini terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama yaitu ruang lingkup wilayah dan yang kedua ruang lingkup substansial. Untuk ruang lingkup wilayah, ini studi penelitian kami yaitu di RW 1 Kelurahan Jambangan. Dan untuk ruang lingkup substansial terdiri dari 4 bagian. Untuk yang pertama yaitu definisi perencanaan, yang kedua definisi tapak, dan yang ketiga kondisi tapak yang terdiri dari topografi, vegetasi, hidrologi, jenis tanah, iklim, estetika, tata guna lahan, ciri histori, dan utilitas. Dan untuk yang keempat, utilitas, dan terdiri dari drainase, air bersih, listrik, sirkulasi, dan sampah. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Kamil. Gambaran umum RW 1 Kampung Hijau Jambangan. Dalam laporan ini, wilayah penelitian difokuskan pada rukun warga atau RW 1 Kelurahan Jambangan yang memiliki luas wilayah seluas 39.468 meter kubik. RW 1 Kelurahan Jambangan memiliki batas-batas administrasi seperti yang ditampilkan pada peta. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan RW 5 Kelurahan Jambangan. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan RW 2 Kelurahan Jambangan. Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Surabaya. Dan yang terakhir, sebelah timur berbatasan dengan RW 6 Kelurahan Jambangan. RW 1 Kelurahan Jambangan memiliki jarak sejauh 200 meter dari kantor Kelurahan Jambangan, 250 meter dari kantor Kecamatan Jambangan, dan 10 km ke arah barat daya dari pusat kota Surabaya. Secara geografis, RW 1 Kelurahan Jambangan dilalui oleh jalan kota yang menghubungkan antara Wonokromo dan juga sepanjang di Sidoarjo. Sementara itu, di bagian timur RW 1 juga dilalui oleh Jalan Jambangan Sawah yang menghubungkan dari daerah Bibis Karah di Kelurahan Karah dengan Jambangan Kebun Agung di Kelurahan Jambangan. RW 1 juga terletak tepat di pinggir Sungai Surabaya di bagian barat yang terhubung dengan tambangan untuk menuju ke daerah Kedurus dan Karangpilang. Next. Demografi, secara umum Kampung Hijau Jambangan memiliki jumlah penduduk sebanyak 11.560 jiwa. Pada tahun 2019, BPS Kota Surabaya 2019. Dari jumlah penduduk 11.560 jiwa, masyarakat Jambangan sebanyak 5.306 jiwa masuk sebagai angkatan kerja, di mana 94,6% merupakan tenaga kerja dan 5,4% merupakan pengangguran. Proporsi tenaga kerja di Kelurahan Jambangan sebagai ditampilkan pada layar, 44,4% sebagai pegawai PNS, 27,5% sebagai pegawai swasta, 4,9% sebagai pensiunan swasta, 10,4% sebagai BUMN, 4,2% merupakan pegawai TNI dan Polri, 4,7% sebagai pensiunan ABRI, dan
Sisanya adalah sebagai tenaga kerja lainnya. Adapun persebaran agama di Kelurahan Jambangan, seperti yang ditampilkan pada layar, pemeluk agama Islam sebanyak 10.552 jiwa, pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 580 jiwa, pemeluk agama Kristen Katolik sebanyak 387 jiwa, pemeluk agama Hindu sebanyak 18 jiwa, dan pemeluk agama Buddha sebanyak 37 jiwa. Selanjutnya akan dipresentasikan pada Mbak Yeni. Topografi di Kampung Hijau Jambangan relatif datar dengan kecurangan 0 sampai 5% serta ketinggian 7 meter di atas permukaan air laut. Hidrologinya, air yang digunakan oleh warga sekitar dialirkan dari rumah ke rumah dan dikeluarkan melalui drainase, kemudian dibuang langsung menuju Sungai Surabaya karena Kampung Jambangan terletak langsung dengan Sungai Surabaya. Kemudian jenis tanah yang ada di Kampung Jambangan, sebagian besar tanahnya berjenis organosol atau tanah organik dan mineral. Next. Vegetasi yang ada di Kampung Jambangan Hijau, mayoritasnya merupakan vegetasi rendah atau kurang dari 7 meter yang tersebar hampir di seluruh kampung. Vegetasi sedang sampai dengan 7 sampai 12 meter serta vegetasi tinggi kurang dari 12 meter yang dapat dijumpai di Jalan Jambangan Sawah atau yang lebih jelasnya terletak pada peta di samping. Next. Estetika yang ada di Kampung Jambangan. Estetikanya berorientasi pada lingkungan yang mencoba menghadirkan nuansa hijau dengan tanaman atau tumbuhan yang dapat menambahkan keindahan yang sangat bagus di Kampung Jambangan Hijau. Next. Kemudian iklim yang ada di Kampung Hijau Jambangan terletak di selatan garis khatulistiwa dengan beriklim tropis karena terletak di antara garis khatulistiwa dan di antara titik Aries 22,5 derajat lintang utara dan titik Capricorn 22,5 derajat lintang selatan. Namun banyaknya vegetasi yang menyebabkan temperatur yang sejuk walaupun di daerah tropis. Kemudian di sini ada ciri historis. Ada ciri historis spesial di kampung ini. Di kampung ini karena relatif baru serta mayoritas dihuni oleh pendatang yang menyebabkan ciri historis di Jambangan kurang menonjol. Mengapa dikatakan dikatakan pendatang? Karena dulunya Kampung Hijau Jambangan merupakan lingkungan persawahan yang kemudian dibangun hunian dan ditinggal oleh warga pendatang atau dengan warga setempat juga. Kemudian akan dijelaskan lanjut oleh teman saya, Dayu. Tata guna lahan bisa dilihat di peta tata guna lahan rukun warga RW 1 Kelurahan Jambangan. Mayoritas penggunaan lahan digunakan sebagai area pemukiman. Bisa dilihat di peta yang berwarna kuning ialah area pemukiman warga RW 1 Kelurahan Jambangan. Kemudian yang berwarna merah digunakan sebagai area komersial. Hal ini area komersial berada di Jalan Jambangan. Hal ini dikarenakan Jalan Jambangan itu sendiri ialah jalan penghubung antara kota Surabaya dan kota Sidoarjo.
Hal ini membuat Jalan Jambangan menjadi tempat strategis untuk area komersial. Kemudian terdapat juga RTH di RW 1, dan yang di tengah ini ialah yang hijau, yang di tengah ini ialah RTH pribadi milik pemilik rumah. Biasanya ditanami tumbuhan hias dan oleh pemilik RTH privat tersebut, dan juga ada RTH umum di bagian utara RW 1, yakni taman, biasanya digunakan warga setempat untuk berolahraga dan bersantai. Next. Utilitas listrik. Mayoritas warga RW 1 sudah dialiri listrik oleh PLN. Hal ini bisa dilihat di depan rumah warga terdapat meteran listrik baik token maupun prabayar. Rata-rata masyarakat RW 1 menggunakan listrik bertegangan 900 volt ampere. Kemudian distribusi kabel transmisi sedang berada di Jalan Jambangan. Hal ini dikarenakan sangat beresiko besar bagi warga jika ada konslet ataupun kebakaran. Sementara kabel dengan transmisi rendah berada di dalam kampung. Hal ini agak tidak beresiko terhadap rumah warga. Air bersih. Hampir seluruh warga RW 1 Jambangan menggunakan air PDAM sebagai sumber kebutuhan air bersih utama. Hal ini bisa dilihat di depan rumah warga terdapat meteran PDAM dan juga pipa-pipa air saluran PDAM. Kemudian drainase, terdapat dua jenis drainase di Jambangan, yaitu drainase terbuka dan tertutup. Rata-rata drainase terbuka umumnya berada di sepanjang Jalan Jambangan. Hal ini dikarenakan drainase tersebut ialah limpahan dari drainase yang ada di Kampung Jambangan. Juga di sana jarang terdapat anak kecil yang bermain sehingga tidak membahayakan. Sementara drainase tertutup berada di dalam kampung. Hal ini bisa dilihat di depan rumah warga terdapat drainase yang ditutup dikarenakan banyaknya anak kecil yang bermain dan juga takutnya sampah dari warga ikut terbuang di drainase tersebut. Kemudian sirkulasi. Rata-rata lebar jalur di Jambangan sebesar 3-5 meter yang memungkinkan mobil untuk mengakses jalur masuk pengunjung melalui Jalan Jambangan 3 menuju Trees Flower dan Jambangan 2A. Trees Flower sendiri ialah wisata edukasi pengolahan sampah yang sudah terkenal di Kampung Jambangan. Kemudian jika selesai mengunjungi Trees Flower, pengunjung dari Trees Flower dan Jalan Jambangan 2 bisa melewati Jalan Jambangan 2 dan Jalan Jambangan 3. Next. Utilitas sampah. Guna menghasilkan Kampung Hijau Jambangan sebagai kawasan berwawasan lingkungan, dilakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh sampah kompos dan dedaunan yang masuk di dalam komposter yang diolah menjadi bubuk kompos. Sementara untuk pengelolaan tempat sampah, terdapat tong sampah di setiap rumah seperti yang ditampilkan pada peta berwarna hitam bulat kecil, di mana persebaran tong sampah merata di setiap sudut. Bahkan karena banyaknya jumlah tong sampah, menyebabkan fungsi tong sampah menjadi kurang efisien dan malah menciptakan kesan kumuh.
Untuk pengelolaan sampah sendiri, tersedia bank sampah yang terletak di pos Kampling dekat dengan SDN Jambangan 1, seperti yang ditampilkan pada peta yang berwarna bulat merah, dan seperti yang ditampilkan pada gambar. Adanya bank sampah mampu menampung sampah yang dapat diolah menjadi cenderamata atau kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. Bahkan terdapat IPAL atau instalasi pengolahan air limbah guna mendaur ulang air yang ada di sana, sehingga membantu dan menjaga ketersediaan air bersih. Dengan demikian, upaya dalam penjagaan air di kawasan tersebut cukup baik. Next. Berdasarkan analisis data yang kelompok kami dapatkan, yaitu yang pertama, topografi. Topografi yang berada di Kampung Jambangan ini memiliki topografi wilayah yang dominan datar, sehingga dapat mendukung pengembangan wisata di kampung tematik tersebut. Lalu vegetasi. Jambangan mempunyai vegetasi yang sudah sesuai dengan fungsinya, seperti contoh media peneduh untuk rumah, warung, dan lain-lain. Jadi selain sebagai peneduh, juga bisa menambah estetika dari kampung Jambangan tersebut. Tetapi untuk variasi tanamannya mungkin bisa lebih ditambah lagi variasinya agar lebih menarik. Lalu hidrologi. Hidrologi di Kampung Jambangan ini sudah terbilang cukup baik karena memiliki aliran yang lancar dan tidak ada penyumbatan sama sekali dari limbah-limbah rumah tangga. Hambatan itu sama sekali tidak ada karena airnya itu langsung mengalir ke sungai. Jenis tanah yang terdapat di Kampung Jambangan ini merupakan jenis tanah argonosol yang fungsinya sendiri itu membantu penyerapan air masuk ke dalam tanah lebih cepat. Selain itu juga bisa mendukung area pertanian dan wisata lingkungan yang berbasis agrikultur yang berada di Kampung Jambangan. Next. Lalu iklim. Iklim di sini itu sudah sangat mendukung karena merupakan iklim yang tropis, jadi sangat mendukung Kampung Hijau Jambangan dalam wisata yang berbasis ekologi, juga terutama bagi vegetasi tumbuhan yang ada di kampung ini. Lalu estetika. Memang di titik taman yang terdapat di Kampung Hijau Jambangan itu sudah terbilang cukup nyaman dipandang, tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ada beberapa titik di mana hal tersebut dapat mengganggu pemandangan, seperti misalnya gulungan kabel yang semrawut, tidak tertata rapi. Hal tersebut bisa menyebabkan bahaya bagi warga di sana dan juga anak-anak kecil yang ada di sana. Ada juga beberapa tumpukan sampah yang dapat mengganggu pemandangan sehingga baunya juga bisa tercium di lingkungan sana dan sangat tidak nyaman. Tata guna lahan yang terdapat di Kampung Jambangan ini sudah terbilang bagus dan tertata, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada di Kampung Jambangan. Misalnya pembangunan hunian yang terdapat di bantaran sungai. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang terdapat di aturan pemerintah Jambangan tersebut. Seharusnya bangunan tersebut tidak dibangun di sana, akan tetapi warga secara ilegal membangun hunian di sana. Akibatnya sangat mengganggu pemandangan, bisa juga dapat menyebabkan banjir atau lain sebagainya. Ciri historis yang ada di Kampung Jambangan ini tidak terlalu banyak. Hal tersebut dikarenakan
Dulunya Jambangan ini merupakan sebuah sawah yang mula-mulanya dibangun hunian oleh warga dan diikuti oleh warga-warga lainnya, sehingga tidak ada ciri historis khusus di kampung ini, baik dari Belanda, Jepang, maupun di awal kemerdekaan itu sendiri. Next. Listrik yang ada di Kampung Jambangan ini, semua warga masyarakat yang ada di Kampung Jambangan telah mendapatkan aliran listrik secara merata. Tetapi ada beberapa hal yang tidak mengenakan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kabel gulungannya itu tidak tertata rapi, yang bisa mengakibatkan bahaya sendiri bagi warga masyarakat yang ada di sana. Kemudian air bersih yang ada di Kampung Jambangan sudah menggunakan aliran PDAM dan jarang dari warga masyarakat di sana menggunakan sumur dikarenakan warga di sana masih menjaga kelestarian lingkungan. Hal tersebut juga dapat membantu menjaga kualitas air tanah dan mengeksploitasi air yang berlebihan dari dalam tanah. Kemudian drainase. Drainase di sana memang memiliki aliran yang lancar, akan tetapi ukuran drainase yang tingginya hanya sekitar 1 meter menyebabkan sering meluapnya air sehingga menyebabkan terjadinya banjir. Lalu sirkulasi di Kampung Hijau Jambangan memang sudah bagus, akan tetapi masih ada yang kurang seperti tidak adanya pintu masuk dan pintu keluar di lokasi wisata Kampung Hijau Jambangan. Hal itu sangat berdampak karena bisa membuat pengunjung kebingungan dan bosan, yang akhirnya pengunjung enggan untuk balik ke sana lagi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Krisna. Terima kasih atas waktunya. Jadi tetap pada analisis data untuk bab sampah. Seperti yang kita ketahui, Kampung Hijau Jambangan, nama Kampung Hijau Jambangan besar berkat pengelolaan sampah yang termanajemen dengan baik. Mulai dari pengumpulan sampah hingga mengubah nilai sampah menjadi nilai yang lebih ekonomis. Namun, ironisnya pada saat kami mengunjungi Kampung Hijau Jambangan tersebut, tidak sebesar dan juga seelegan dari nama besar Kampung Hijau Jambangan tersebut. Terlihat pada gambar di layar, terdapat beberapa tumpukan sampah yang semrawut, sehingga mengurangi nilai estetika dari Kampung Hijau Jambangan tersebut dan juga menjadi sebuah ironi di mana Kampung Hijau Jambangan seperti yang saya bilang tadi bahwa Kampung Hijau Jambangan besar berkat pengelolaan sampahnya. Namun pada saat kita berkunjung ke sana, mereka masih belum menerapkan zero waste dari Kampung Hijau Jambangan tersebut. Sehingga perlu menjadi evaluasi yang serius oleh pihak Kampung Hijau Jambangan guna mengevaluasi kampungnya agar nyaman dilihat dan juga sesuai dengan ekspektasi pengunjung yang akan berkunjung di sana. Dengan demikian, dari pemaparan kami, kesimpulan yang kami dapat yaitu Kampung Hijau Jambangan memiliki beberapa kesesuaian tapak, seperti beberapa aspek yang sesuai seperti jalan utilitas, sirkulasi, kemudian vegetasi, kemudian juga topografi, dan lain-lain. Namun Kampung Hijau Jambangan juga memiliki evaluasi yang perlu dibenahi seperti adanya kurangnya dari aspek estetika yang dijelaskan oleh Mbak Sinta tadi, seperti adanya gulungan kabel yang semrawut, beberapa titik yang jelek, dan juga tidak adanya aspek historis yang menonjol, sehingga Kampung Hijau ini seperti kurang menggali identitas sebenarnya terkait Kampung Hijau Jambangan itu tadi. Terima kasih atas presentasi ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lurah Jambangan, Ibu Hindun, yang telah mengizinkan kami untuk mengambil data di Kelurahan Jambangan. Kemudian untuk Bapak Wakil Kepala Lurah Jambangan yang telah memberikan informasi yang diperlukan. Kemudian untuk Pak Tris, juga Mbak Nuke sebagai salah satu yang membantu kami dalam melaksanakan
membantu administrasi dalam mengurus surat survei. Kemudian Pak Tris sebagai tuan rumah dari Tris Flower yang memaparkan berbagai kerajinan yang dimilikinya. Juga seluruh pihak kelurahan dan kecamatan Jambangan yang telah membantu jalannya penelitian. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada bimbingan dosen kami, yaitu Ibu Anissa Budian Diboyoneswari, STMT, dan juga Ibu Ana Agung Sagung Alit Widyastuti, STMT. Terima kasih, thank you for your time. Spasiba za prosmotor and spasiba.